Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Allah Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kuasa. Maka dialah satu-satunya zat yang menetapkan syariat, satu-satunya zat yang memutuskan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Maka tidaklah bagi hamba kecuali segera bertobat ketika berbuat yang menyelisih keridhoannya. Di dalam ayat ini Allah menyatakan telah menerima taubatnya Nabi, taubatnya muhajirin, dan taubatnya ansar. Nabi SAW, muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang ansar, penduduk Madinah yang menolong orang-orang muhajirin, di mana mereka mengikuti Nabi dalam waktu-waktu kesusahan. Sa'ah yang dimaksud bukan jam. Sa'at al-usri, sa'at al-usrati yang dimaksud pada satu waktu kesusahan mereka ngikutin Nabi. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan perkara ringan, perkara berat. Kemudian sampai di Madinah, apa kemudian ada tergambar kehidupan baru yang lebih menjanjikan? Tidak ada. 400 orang sekitar sahabat muhajirin hidup di dalam kesusahan, ditolong oleh orang-orang ansor. Juga kesusahan di dalam peperangan-peperangan. Kehidupan mereka dari waktu ke waktu adalah perang, jihad. Terlebih perang Tabuk yang banyak dikisahkan di dalam surat ini. Perjalanan ke Tabuk adalah 800 kilo, Surabaya Jakarta 800 kilo. Medan yang ditempuh adalah medan yang sulit air. Kemudian Nabi memerintahkannya ketika mereka lagi nunggu panen korma. Kemudian kendaraannya kurang sehingga di antara mereka harus bergantian, dan musuh yang dihadapi dikenal sangat kejam, sangat bengis, orang-orang Rom. Tapi mereka berangkat. Ini mereka ngikuti Nabi dalam masa-masa kesulitan. Allah terima tobatnya mereka. Ini tobat secara umum. Kemudian disebutkan min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim. Ada tobat khusus orang-orang yang ragu-ragu di dalam masalah keimanan dan semacamnya. Allah juga menerima taubatnya. Jadi kesalahan umum atau kesalahan khusus Allah terima semuanya taubat mereka. Allah terima semuanya taubat mereka. Innahu bihim ra'ufur rahim. Allah terhadap mereka
Raufun Rahim, kepada mereka Nabi Muhajirin Ansar yang mereka senantiasa mengikuti Nabi pada masa-masa susah, yang kemudian Allah menangkan mereka sehingga menguasai 2/3 bumi. Allah terima taubatnya. Allah itu Rauf Rahim. Rauf biasanya terjemahkan maha apa? Rauf maha apa? Mengasih. Rahim penyayang. Rauf maha pengasih, Rauf maha penyayang. Apa bedanya Rauf dan Rahim? Rauf artinya rahmat, sebagaimana Rahim artinya juga rahmat, tapi ada bedanya. Rauf di atas rahmat, artinya di atasnya rahmat yang biasa. Kalau Rahim, Allah memberi rahmat, ada kalanya bukan dengan suatu keenakan, bukan sesuatu kenikmatan, tetapi demi kebaikan dia, Allah sayang kepada dia dikasih oleh Allah sesuatu yang tidak enak, tapi demi kebaikannya. Itu namanya rahmat. Itu namanya rahmat. Orang mencuri dipotong, Allah rahmat kepada umatnya, Allah rahmat kepada hambanya. Dengan dipotong tangan maka tidak ada pencurian lagi. Ya, ini kan menyayangi mereka, tetapi dengan sesuatu yang sifatnya tidak disenangi. Mana ada orang suka dipotong tangannya. Sama seperti ini, dokter sayang sama pasiennya, kemudian disuntik sakit, disuruh minum obat pahit, itu dokter dalam hal ini Rahim. Jadi Rahim itu ada kalanya memberikan sesuatu dengan perkara-perkara yang tidak disukai, tetapi untuk kebaikan, itu Rahim. Tapi kalau Rauf, menyayangi, melimpahkan rahmat, dan semuanya keenakan, semuanya kelezatan, kenikmatan, itu namanya Rauf. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ra'fah, Rauf. Pezina laki-laki dan pezina perempuan cambuk masing-masing 100 kali, rajam 100 kali, cambuk 100 kali, dan jangan sampai farjumah rajam 100 kali. Gimana sih? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, cambuk, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah. Cambuk 100 kali dan jangan ada ra'fah di antara kalian. Jangan ada ra'fah di antara kalian. Adanya apa? Rahmat. Karena dengan dicambuk 100 kali itu kebaikan untuk dia, adanya rahmat. Allah berfirman, wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Jangan ada ra'fah di antara kalian. Karena di sini bukan ra'fah, di sini adanya rahmat, dicambuk demi kebaikannya. Nah, ini bedanya Rahim sama Rauf. Dan Allah Rahim sekaligus Rauf. Kepada siapa Allah Rahim dan kepada siapa Allah Rauf, yang jelas Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kemudian ayat yang berikutnya tentang diterimanya taubatnya 3 orang, tetapi melalui ujian 50 hari. Tentang 3 orang yang namanya disingkat Makkah, Mim Kafha, Mim Muroroh bin Ar-Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Abi Umayyah. Maka ini tentang 3 orang yang diterima tobatnya karena Allah Raufur Rahim, karena Allah Innallahu wat-tawwabur rahim. Insyaallah yang akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.